Siap, bukan bangku, bukunya yang dimakan, ya Yoman? Siap. Pemain. Apa pertanyaannya bisa saya jawab? Pelan-pelan dong pertanyaannya. Pertanyaannya Preti, apa, Mbak aku Preti? parkun sebentar. Apa kamu mau disolatin, Preti? Pigi kau sekarang Kenji, nggak usah kau pamit-pamit. Nggak ada yang peduli sama kau, nggak ada yang peduli samamu, sama hidupmu, sama nasibmu. Nggak ada yang mau peduli. Mau kau di sini, mau kau cabut, nggak ada yang peduli ya. Jadi kalau mau pergi aja, nggak usah kau tanya-tanya. Itu pergi dia, nggak perlu itu semua ya. Nggak ada yang peduli sama hidupmu. Iya, Pret. Dulu hanya kamu aja yang peduli, Pret. Aku tahu itu. Pret, mau tanya apa, Gue coba Preti? mau ngasih pertanyaan ke Preti. Preti mau tanya apa ke Bang Yoman? Kalau saya ada pertanyaan untuk Preti. Host kau bodoh atau apa? Aku tadi ngasih contoh samamu. Aku ngasih contoh. Kalau mau langsung diputar host, kasih pertanyaan contoh ya pertanyaannya. Kalau uang itu dipindahkan ke tempat yang lain, kalau dari segi hukumnya seperti apa? Begitu kok kau tanya-tanya lagi sama aku. Wih, geremnya aku ya Allah. Ini terakhir kali aku naik di Komal ini. Betul sakit kepalaku. Itu Gak ya, Bang, ada yang otaknya sama dipertanyakan. sekali. Otaknya gak ada yang punya Komal ini memang. Wih. Ada pertanyaan Preti itu, Bang. Silakan, Bang. Baik, Preti. Agus itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari donatur tanpa terikat hubungan hukum dengan yayasan. Karena penggalangan dana itu harus berbadan hukum. Artinya, Agus ketika uang masuk dalam rekening dia tidak terikat dalam perjanjian dengan Tenovi atau yayasan, dianggap itu adalah penggalangan dana secara ilegal. Maka Agus dapat dituntut dalam bentuk unsur penipuan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yayasan itu layak menampung uang donasi dari para donatur? Layak, karena dia berbadan hukum. Lalu di dalam badan hukum yayasan itu dia akan mempertanggungjawabkan terhadap hubungan hukum ke atas, dalam hal ini negara, dinsos, dan yang ke bawah itu adalah para donatur. Nah, jadi ini harus dipahami dulu bahwa Agus tidak bisa berdiri secara perorangan, dia menggalang dana dari para donatur. Jangankan Agus yang buta, pengemis saja sekarang sudah ditertibkan, tidak boleh meminta-minta. Makanya kalau pengemis di pinggir jalan melakukan meminta-minta, maka dia akan ditertibkan, dibawa ke dinas sosial. Jadi intinya saat ini penguasaan uang Itu anak siapa sih yang nangis? yang Tunggu disalur dulu Nyaman. Itu anak siapa yang nangis? nggak terganggu Udah, kan lanjut. pembicaraannya. Oke, jadi supaya Preti Women pahami bahwa Tenovi menguasai uang itu sangat berdasar karena Tenovi tidak secara personal tetapi yayasannya. Kalau berbicara tentang permintaan dari lawyer sebelah bahwa diaudit, tidak perlu disuruh karena yayasan itu akan melakukan audit eksternal di dalam setiap tahun. Dan audit itu independen yang tidak terikat dalam organisasi yayasan itu. Jadi supaya dipahami bahwa memang saat sekarang ini bukan dipersoalkan uang Agus atau tidak, tapi uang itu harus dipersoalkan jika Agus membutuhkan pengobatan, uang itu harus ada ready gitu. Jadi kemarin di dalam surat proposalnya dari Menovi yayasan, syarat-syarat pengambilan uang itu adalah kepentingan pengobatan. Di luar itu ya tidak bisa keluar begitu. Ya, Mbak Preti ya. Untuk sementara kalau ada pertanyaan lain bisa saya jawab dan dibantu oleh rekan Sil dan bahkan mungkin Mbak Novi sendiri bisa menjawab kok. Ini soal yang sangat mudah itu. Seorang ketua yayasan pasti memahami betul soal hukum tata kelola di dalam badan hukum yayasan. Oke, kita kembali ke buktikan sekarang. Oke, udah siap kan Pak Nyaman? Udah jangan lama-lama. Udah siap kan?
Oke, kita buktikan sekarang ke Tiwi ya. Host, izin ngambil alih ya, host. Sampai 3 jam ya, izin ya. Izin ngambil alih ya. 2 jam aja lah, 2 jam izin ngambil alih ya. Atur aja lah. Hati lah kau Tiwi, hati kau DGJ. Jawab kau pertanyaanku ini ya. Jawab kau. Tadi kan Pak Nyoman bilang dari segi hukum ya, dari segi hukum Makasih banyak. yayasan pasti tahu, Makasih ya kan? banyak. Masya Dari Allah, segi hukum. Allah dikasih TU. Terima kasih. Dikasih TU. Ini nggak perlu sebenarnya. Kalau mau ngegip di komalnya Tiwi aja. Kalau mau ngegip, gak usah di mataku, gak usah di pandangan mataku. Kalau mau ngegip si Tiwi ya, di komalnya aja, di komal dia aja, di live dia aja. Paham kalian ya? Jangan ada yang ngegip lagi kalau di depan mataku, ya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya udah, kau jawab dulu pertanyaanku, Wi. Kau jawab pertanyaanku, ya? Jangan kau maunya digip aja, tapi kau nggak ada isi naik ke sini. Kau bawa otak kan naik ke sini kan? Kau jawab ini, Mau ya? jawab apa? Ya diam kau ini biar bertanya, seneng, iya, seneng digip, iya seneng berbunga-bunga, iya berbunga-bunga hatimu, iya berbunga-bunga hatimu digip, iya seneng kau, sujud kau, sujud Mbak kau digip, Preti sujud Woman. kau Mbak digip, Preti kalau digip itu Woman. sujud nih, kalau digip sujud, Mbak Preti minta maaf sama Woman. Allah, bersyukur alhamdulillah, Mbak Preti digip kalau digip Woman. itu sujud. Nyaman kau diam, nyaman kau diam, Enggak, Mbak urusin Preti aja anak kau Woman. yang Aku nangis, cuma bilang gini. urusin aja anak kau Bukan yang gini. nangis itu Nyaman, urusin aja anak kau yang nangis, urusin anak kau Enggak, yang nangis, jangan. urusin urusin anak kau Hormatilah yang sesama wanita lah. urusin anak kau dulu. Hormati Ini sesama wanita. giliran Tiwi, kondusif dong, giliran Tiwi bicara ini, giliran Tiwi dia nyamber aja. Untung bapak-bapak kau. Dia bukan Tiwi, wanita, jawab kan, pertanyaanku ya. Tadi kan dibilang, diam dulu, belum bertanya. Tadi kan dibilang Pak Nyoman, ya kan? Dibilang Pak Nyoman itu, yayasan pasti tahu dari segi hukum. Aku tanya samamu, dari segi hukum ya, yayasan itu berdiri dia kemudian dia menggalang donasi, ya. Untuk peruntukannya untuk Agus, ya terus dipindahkan. Apakah ada hak yayasan untuk memindahkannya dari segi hukum ya kepada orang lain? Padahal kan itu punya Agus, kok kau pindah-pindahkan? Cepat jawab kau itu. Dulu. Saya jawab aja ya. Ya. Bukan kau Nyoman. Tadi kau bilang si Tiwi bisa. Tadi kau bilang si Tiwi bisa jawabnya dari segi hukum. Mampus kau kan situ kau. Kalau saya Jawab. Novi bisa nggak bisa tidak boleh karena di sini ada PH-nya ya. Enggak, Apa sih kau? Wakanda bukan kau. Preti. Anda. Tahu. Ya. Tenovi bisa Tadi jawab aku itu. izinkan, Kecil itu aku buat jadi host, Tenovi. izinkan ambil alih. Nyoman ini nggak adil di sini. Di sini nggak adil melindungi si Tiwi. Preti tenang aja. Di sini Kamu nggak adil tenang aja. melindungi dia. Biarkan dia. Tenovi Biarkan bisa dia menjawab kok Biarkan itu. dia Saya jawab. yakin banget. Tenovi Biarkan itu dia jawab. cerdas, bukan Biarkan, Preti silakan. Woman. Tahan dulu. Gua pengen ngomong nih ya. Silakan. Novi sekiranya tidak mau menjawab, biar PH-nya yang menjawab. iya. Gitu loh. Oke, aku Silakan. bisa kok jawab. Nggak ada itu. Tadi PH-nya sendiri mengatakan Tiwi bisa jawab. Nggak ada itu. Wakanda kau diam. Kalau nggak kuhancurkan, kuratakan Komal ini nanti. Cepat. Udah dengar aja. Nanti Mbak Novi bisa jawab itu. 1000% saya yakin. Kan tadi Mbak Preti Woman ini kan menanyakan terkait hak dari yayasan terhadap donasi yang sudah dilakukan oleh Mas Agus gitu ya. Kalau saya ada hak karena ini kan ada dugaan yang kita lihat terkait donasi yang disalahgunakan ya. Apa buktinya? Kan kita udah pegang tuh mutasinya berupa 90 juta yang tidak diperuntukkan untuk pengobatan, sedangkan akadnya itu kan pengobatan, bukan akadnya bayar utang. Beda konsep gitu ya. Semoga jawaban saya simpel tapi paham, karena kalau panjang otaknya nggak akan nyampe juga anyway gitu Wah, ya. keren. Preti, puas ya? Terjawab kan? Gimana Preti? Udah terjawab oleh Novi? Terpuaskankah jawaban tersebut? Preti masih hidup di situ kah? Bang Nyoman, tes, Bang Nyoman. Ya, saya bisa ketawa loh di Komal ini. Jujur, Bang. Saya bisa ketawa. Ini Oke. Preti terdiam beliau. Iya. Cek. Aku nggak dengar tadi. Cie, yang otaknya nggak nyampe, cie.
Iya, biasa begitu alasannya kurang dengar itu. Iya, nggak apa-apa, kita harus maklumi ya guys. Siap, Jika Teh. ada orang yang namanya sakit, ini diduga gangguan mental, memegang handphone, yang notabene sebenarnya sama dokter ini nggak akan boleh gitu. Jadi ya kita maklumi aja. Jadi ya kayak gini lah ya, tanpa pengawasan dari medis seperti itu. Semoga sih ada orang tuanya ya, jadi bisa ngawasin dia untuk meminum obat, biar emosionalnya ini terkendali, nggak up and down gitu sih. Ya, kok dia mental? Bingung dia jawabnya kawan. Nggak bisa jawab, kabur dia. Kabur ya. Berarti nggak bisa jawab. Taruh, aku cari lagi. Taruh ya. Momotku tolong coba cari Preti suruh naik lagi ya. Host, undang itu dong, undang Bang Pondang atau teman-teman lain di sebelah. Oh ya siap Bang, siap Bang. Jujur loh, Di bawah. Tenovi, Di bawah. saya bisa ketawa di room ini loh. Ketemu dengan Pret ini bisa ketawa Teh. Masih di bawah. Hiburan, Di bawah. hiburan aja. Hiburan, apalagi jalannya macet ini. Menuju ke Jakarta macet. Bang Pondang naik Bang Pondang. Bang Pondang rekan-rekan di atas naik. Viola tolong cari Bang Pondang Viola. Kau naik dulu bentar. Bantu di atas. Bang Pondang. Masih di bawah dia tuh Preti ini. Iya, host naikin Bang Pondang itu karena memang saya melihat ada prinsip yang baik ya untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi dia tidak bisa mengendalikan teman-teman yang lain. Gitu. Iya, ini Bang Pondang udah saya panggil gak naik ini Bang. Host, Udah saya si panggil, Prof Bang. katanya udah multi tuh dia. Udah multi, bentar. Sudah Host, di atas, sudah aku terima, sudah aku ACC. Halo, Viola, Kak Pret. kalau naikin Bang Mirwan dong. Oh iya, oke, siap. Naikin Yola. Tarikin Yola. Naikkan Pondang juga, naikkan Pondang biar nggak sendirian aku naik kopon. Pon, naik. Masa aku sendirian di sini? Kita bela sama-sama Agus. Cepet naik kau. Jangan teriak ngomongnya. Jangan takut. Udah kok diam Napi. Kalau nggak teriak orang pada budek sini semua. Jangan teriak dong Pret di momen. Oh ya, Pret. Aduh. Kok tadi turun? Nggak bisa memang kayak gini Pak. Volume suara aku sama volume suara Bapak beda. Emosi aku nengok, apalagi nengok si Tiwi. Kenapa Pretku tadi turun? Nggak bisa jawab ya, bingung ya jawabnya ya. Nggak nyampe. Bukan, aku nih mau jawab. Yang kau bilang itu salah semua. Salah semua yang kau bilang itu. Kau tunggu nanti ada Pondang ya. Ya. Kau Tunggu tunggu dulu, Kak Pondang Pret, naik. Kak Pret. Naikkan Pondang. Iya, Naikkan ini aku lagi Pondang cari. dulu. Iya, ini lagi aku cari. Kamu ngomongnya biasa aja. Jangan Arahkan aku di bawah. Sabar ya Pondang, sabar. Iya, aku cari ini Ayo yang sebentar ya. bagus Pondang. Jangan sampai kita kalah ya. Kau kalah kau. Ih, pijak kau. Aku dapat TU dong, Pret. TikTok Universe. Berarti bawakan aja dengan kawan-kawannya, jangan hanya Bang Pondang aja. Itu FA, Nyaman RD, kau diam. semua Aku naikin. ngefans sama Pondang. Aku kenal pun gak sama Pondang. Tapi aku tahu dia orang yang pintar. Lebih pintar dari kau ya Joman. Diam ke situ. Kita buktikan di sini. Naikkan dia cepat. Siap Preti Women. Di sini siapa namanya? Di sini siapa namanya? Banyak nih permintaan. Pondang namanya Pondang. Kau cari ada yang namanya Pondang. ADV Pondang itulah Pondang, dia. ADV Pondang. ADV. Oke. Di sini kebacanya ADV doang. Coba ya aku naikkan yang ADV doang ya. Ih, makanya host
punya moderator tuh yang bisa baca, pinter sikit, lambat kali. Makanya kalau punya beban keluarga, punya masalah keluarga, masalah sama suami, nggak usah main TikTok. Urusin dulu masalahmu di real. Berisik sama ya, suamimu, berisik urusin dulu maghrib nih. keluargamu, baru main lagi TikTok kau. usaha juga ngomong mulu sih. Kau aja udah punya masalah keluarga main TikTok. Bukannya kau beresin masalah keluarga kau, malah kau main TikTok. Gak Bodoh ya. apa-apa masalah keluarga daripada kau. Tapi kau nggak usah bela-bela, kau belum nikah, kau nggak tahu. Udah kau nggak tahu. Ah bagus, Sudah pondang aku naik. naikkan ya. Bilang terima kasih. Nggak ada, ini moderator terbaik Silakan loh. Wakanda. Selamat malam, selamat malam. Malam, Bang. Selamat malam abangku, pondang. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bang Pondang. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Bang Pondang. Dilanjut Bang Pondang. Tadi Dilanjut apa nih? Bang Yaman tadi ada Aduh, jaringanmu merah pondang. Kau jangan pakai wifi warnet lah kau. Wifi tetangga. Pondang, jaringanmu. Aduh kacau lah kita nih kayak gini diskusi nih. Kayak mana Agus mau menang? Wifi kau aja nggak bisa kau stabilkan. Pakai wifi, jangan pakai wifi tetangga pondang. Beli datamu sekarang ini darurat. Mohon maaf, Biar saya orang menang kampung. kita, biar menang. Mohon maaf, saya orang kampung. Orang kampung saya, mohon maaf. Makanya pulsanya, duitnya ya sesuai lah keadaan. Jadi mohon maaf ya Aduh kakakku. curang, udah jangan bikin malu kita di sini naikkan derajat kita pondang, naikkan derajat kita, jangan sampai kita kalah. Silakan host. Oke. Host ini Bang pun Pondang, bantu tap aja. Ya lagian kau ngebacot terus, gua kapan ngomongnya ini? Lama kali. Ya udah silakan Bang Pondang, aku khawatir kali sama jaringan Pondang. Aduh bahaya kalau sempat kita kalah di diskusi ini. Wih harga diriku pertaruhannya ya Pondang. Aduh, mohon maaf Pak. Saya nggak pernah mencari kalaman. Pak kok bilang? Ya host. Ini lama-lama aku sama kau yang ribut ini. Aku cewek, perempuan. Silakan host kasih pertanyaan Bang Pondang, kasih pertanyaan yang berbobot ya, supaya bisa tahu mereka. Biar di sini yang punya Komal ini mengerti dan paham dari segi hukumnya. Karena orang ini sekolah dimakan kertasnya sama bangkunya, bukannya sekolah betul-betul. Gue pengen ngomong kapan? Lu suruh gue ngomong, tapi lu ngomongnya panjang kali lebar. Gue susah ngomongnya ini. Sabar. Jangan dibilang setan, dia perempuan loh. Bang Hos. Jangan di-report ya, guys. Bang Bantu Hos. tap-tap, guys. Ya maaf Bang Hos, lebih baik satu persatu dikasih waktu, di timer Bang Hos. Gitu loh. Apa saya bantu Siap. untuk bantu host ini? Silakan. Ya Bang Advokat aja, silakan. Nggak, artinya gini, sekarang kita kasih waktu sama Bang Pondang nih. 2 menit untuk bikin statement berkaitan dengan tema ini. Kasih timernya Bang Hos sama Bang Pondang. Silakan Bang Pondang. Sementara tidak statement, saya hanya mendengar dulu. Terima kasih host semuanya. Oke, baik. Sekarang kita gilirannya ke Mas Wanda. 1 menit Mas Wanda berkaitan sama tema kita hari ini nih. Mas Wanda, silakan host, kasih timer host. 1 menit host. 2 menit dikasihan. 2 menit. Gak usah 1 menit lah kalau kayak gitu. Dananya Agus kemana ya? Untuk kesehatan Agus sekarang ini di yayasan. Ya itu aja itu. Kenapa? Kau ngomong yang bagus, kau hargai kami di sini. Kau ngomong yang bagus, jangan kau ngomong sambil nonton TV, nonton aja, ya. Nonton TV aja. Kau ngomong yang bagus, Wanda. Pelan kali kau, kayak nggak makan kau. Udah. Waktunya Wanda, sebentar dulu. Kamu nanti dikasih waktunya. Kasihlah, hargailah. Aku lagi di bus yang paling tepat hiburannya itu sekarang Preppy. Ya udah itu aja mungkin yang saya bilang yang tadi. Saya merasa dilecehkan di sini. Dia bilang apa tadi? Saya jadi hiburan dia. Saya merasa dilecehkan di sini. Sekali lagi kamu ngomong gitu ya Wanda. Emang pukimak. Lanjut host. Berarti sebentar. Nanti ada waktunya sendiri. Sebentar. Sekarang giliran Teh Novi. Silakan Teh Novi. Berapa menit host? 2 menit ya host. Oke, silakan. Mbak Preti.
Kok TV lagi? Memang bodoh hostnya sebentar, tadi dia udah. Tadi dia sebentar. sudah loh gantian. Yang Ini lain gantian Sil dulu, dari tadi Preti. belum Sisil. Sisil belum. Si TV sebentar, aja dari tadi. nanti- Hei, kalau kau dulu nggak bisa dong. jadi host, kau tuh Hei. kau tuh dari pengacara aja. Jadi pengacara Sebentar, aja, jangan Preti. jadi host. Ya, Sebentar, ini si ada TV waktunya. udah tadi, si TV udah. Si Iya, TV nanti udah. dulu. Ganti yang lain. Sisil Kasih udah bisa sama itu Tenovi bicara. 2 menit Tadi dia dulu. ngakip aku. Udah bisa dia sebentar bicara dulu. itu Sisil. Kok TV aja dari tadi heran. Dia udah bicara. Oke. Kasil, jangan kasil. Ya, Kasil. Yang waras ngalah ya. Iya, enggak deh. Tadi aku tarik nafas, ya ngap juga dengerin. Halo Preti, woman. Apa kabar? Jadi gini ya Preti, kan dari Preti bilang bahwa itu uangnya Agus. Sebagai orang hukum, pertanyaan saya, dasar hukumnya itu uang Agus dari mana? Di sini Preti? belum bisa bertanya. Silvia Sembarto SHM. Ya, di sini sebentar belum dulu, bisa Preti. bertanya. Di sini belum bisa bertanya. Ini Kasih kan aja ada statement dulu host. rata semua, statement baru ya. Kalau mau bertanya dari host saja pertanyaannya. Ya, Oke, gak usah sok oke. pinter di sini kalian semua dungu, bodoh, Itu gak ada otak. Jadi jangan sok katakan pinter di sini dikit, ya. Yos. Gak usah sok Oke, pinter nanya-nanya. Kalau oke, kau udah tahu Preti. jawabannya Sil, kau udah Oke, tahu Preti. jawabannya, gak usah nanya-nanya, gak usah nguji-nguji keilmuanku. Kau Oke, sama aku gak Preti. sebanding ya. Aku jauh di atas kau ya. Udah lanjut. Host, tulisan kuningnya naikin ke atas. Nah gitu, tutupin aja sih Preti Host. Jadi gini ya teman-teman. Saya sayangkan bahwa perkara ini sebenarnya bukan perkara sengketa uang loh. Ini adalah uang donatur yang dititipkan melalui yayasan. Dan tugasnya yayasan adalah mengatur peruntukannya gitu ya. Nah kalau ada yang mau sengketa kan sebenarnya nggak usah ribut-ribut di media. Harus bawalah misal ke pengadilan negeri. Ini uang saya loh. Tolong majelis hakim kabulkan nih uang saya misal kayak gitu. Kalau sampai di pengadilan negeri kan kita udah siap dengan bantahan dan kita juga yakin akan menang soal itu. Karena memang ini bukan uangnya Agus. Itu satu. Yang kedua, apabila ini dinyatakan uang Agus karena ini rekeningnya Agus, berarti itu uang ilegal. Karena apa? Perorangan nggak boleh mengumpulkan uang, apalagi sampai sebanyak itu. Itu sangat-sangat ilegal. Dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan. Dan si pretnya pergi. Ada yang lapor lagi ya? Jangan lapor dong. Aduh. Saya rasa cukup pretinya udah nggak ada. Iya, gue Terima kasih, juga Os. Preti nih. Dia takut ini nggak nyampe, dia nggak paham. Lanjut, Os. Kasih ke Bang Pondang, kasih Bang Pondang. Ya lanjut. Atau sengaja ya kayak gitu ya. Preti mana Preti? Sengaja itu turun. Dia sengaja biar dapat gift itu, biar dapat gift dia. Ya, host. Lanjut, Komar. Ya, saya bisa coba berbicara dengan dua arah dengan Bang Pondang nih. Silakan, Pondang, silakan. selamat malam, Bang. Nyoman. Silakan Bang Nyoman. Ya, Malam, salam Bang. hormat nih, Bang. Apakah Bang Pondang tahu beberapa hari lalu, hari Jumat itu Bang Mustafa dan kawan-kawan diutus oleh FA ke dalam pertemuan mediasi dengan Novi. Apakah Abang tahu? Iya Bang. Abang tahu ya? Iya, sayangnya sekali, saya sih berharap orang-orang seperti Bang Pondang yang bisa hadir dalam kontes mediasi ya. Karena saya melihat dalam room Komal itu, Abang memiliki prinsip yang sangat baik, mengedepankan penyelesaian secara moral, pendekatan kemanusiaan, sesuai dengan kultur kita itu kan musyawarah ya. Saya yakin kalau memang Abang berada di barisan paling depan yang bisa mempengaruhi Agus, saya pikir suasana ini bisa berubah secara signifikan ya. Karena kita lihat apa yang Abang menyampaikan di dalam Komal itu berbanding terbalik secara aktual sikap-sikap perlawanan secara represif dilakukan oleh teman-teman yang lain, itu Bang.
Misalnya begini Bang, saya waktu hari Jumat itu berharap di dalam konsep mediasi itu atau perundingan itu salah satu pihak tidak membahas tentang masa lalu komunikasi antara Agus dan Novi. Tapi yang terjadi di sana adalah para utusan-utusan dari teman-teman Bang Pondang itu menempatkan diri sebagai hakim yang mencoba mengadili klien kami Novi. Nah ini yang kami sesali Bang. Misalnya menanyakan motif komunikasi antara Novi dengan Agus. Ini kan tidak etis di dalam ruang perundingan. Justru itu memancing atau memicu perselisihan yang panjang. Terus ada hal lain juga, coba membuka aib seseorang. Bang, kita ini semua orang beriman. Sepanjang itu manusia tidak luput dari dosa. Dosa yang bersumber dari dosa asal itu. Maka tidak etis, tidak elok seorang lawyer utusan dalam mediasi itu membahas aib orang lain. Maka di dalam ruang itu saya coba mengkat sebagai cara saya untuk membatasi orang tidak boleh menceritakan aib orang lain dalam ruang-ruang perundingan. Saya waktu itu memang agak reaksi ya, karena saya lihat bahwa motivasinya itu bukan untuk mendengar penawaran-penawaran atau proposal-proposal yang disampaikan oleh rekan kami Brian dan Gary, tetapi lebih banyak motifnya itu untuk membuka aib yayasan maupun Novi secara pribadi. Saya yakin dan percaya jika Abang Pondang bisa berada di dalam ring depan, bisa mempengaruhi Agus, saya yakin perselisihan atau sengketa kepentingan hak ini bisa diselesaikan secara baik. Begitu Bang Pondang. Saya kembali ke host. Oke, kalau mau berdua arah sama Bang Pondang silakan. Tadi agak ngelek tadi. Silakan Bang Pondang. Siap Bang. Pertama selamat malam buat semuanya ya. Semoga dimulai dengan kebaikan, hasilnya baik. Jadi gini Bang, inilah yang saya sayangi. Janganlah kita menghadirkan sebuah nilai atau pemikiran di diri kita atas seseorang Bang. Karena percayalah, kalau itu sudah dimulai, apapun yang orang utarakan, sampaikan, itu tentu akan berseberangan dengan apa yang kita pikirkan Bang ya. Ini bisa saya buktikan. Saya di Komal itu bicara apakah saya pernah dimarahin oleh ketua tim, teman-teman tidak. Itu artinya apa? Memang kami juga menyambut niat baik Bang. Bahkan abang kami itu, ketua kami itu sudah menyatakan ada padu damai, udah antara mereka berdua pun Tenopi sama Agus juga nggak masalah. Dan masalah ketidakhadiran bukan tidak disambut Bang. Kalau memang tidak disambut kami tidak datang ke sana Bang. Memang sebuah keadaan yang tidak memungkinkan, bukan berarti tidak mau datang. Itu Bang. Pertanyaan saya gini lah, kalau memang Tenopi memang punya niat untuk mendapatkan hasil yang baik, ya udah coba upayakan lagi lah. Pertemuan tertutup. Pertemuan tertutup, siap gak Tenopi itu pertemuan tertutup? Nanti di pertemuan tertutup pertama itulah untuk menentukan langkah berikutnya untuk pertemuan tertutup kedua. Yang tentunya di dalamnya itu akan hadir pihak-pihak yang sesuai dengan seiring perjalanan, sehingga nanti waktu terjadi penyelesaian selesai ini semua. Jika di dua sisi ada yang kurang, ada yang perlu dilengkapi, itulah akan datang bentuk support, kan gitu kan? Itu kita harapkan biar satu sisi bisa terus berkarya, satu sisi bisa terus menikmati kebahagiaan sukacita bersama keluarga besar kan? Sekarang saya tanya soal Tenopi, Tenopi siap nggak? Mau nggak melakukan itu? Coba pertemuan kedua, pertemuan tertutup. Karena gini bos saya, masyarakat hanya perlu satu tahu lah. Yang penting telah terjadi penyelesaian permasalahan. Yang kedua, di dalam itu para pihak tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersakiti, tapi dia akomodir segala kepentingannya gitu kan. Siap nggak Tenopi? Intinya kalau itu siap, kami pengacara itu cuma hanya pasif, hanya untuk menjaga ritme itu semua biar tidak ke depan, tidak terjadi permasalahan. Terima kasih Bang.
Iya bang. Silakan. Host saya coba. Saya Nyaman, ini. kau buta. Buta tuli, yang ditanya itu Tiwi. Udah. Sebentar, yang ditanya sebentar itu Tiwi. Jawab, Wi. Jawab, Wi. Sebentar dulu. Jawab, Wi. Sebentar Jawab. dulu. Tapi sebentar ini waktunya Bang Nyoman sama Bang Pondang. Tadi Iya. sudah ada kesepakatan itu. Sebentar, tahan dulu dong. Iya. Tahan dulu Kak, tahan dulu. Diam dulu. Ya bilang lah, namanya aku baru datang. Ya nggak tahu lah. Nah, aku udah setiap aku naik komal 5 kali aku ganti email, 5 kali aku buat email ya. Memang kurang ajar ya pension Ini Opi. mumpung orang lagi. Nih saya tambahin nih. Ini saya tambahin. Saya mau tambahin satu hal. Lanjut Bang Pondang, lanjut. Saya mau tambahin satu hal. Selama ini belum ada ketuk palu, salah atau tidak bersalah, tidak ada satu orang pun yang berhak melabelkan sesuatu kepada seseorang. Itu yang harus mesti kita pikirkan, tuh kita tanamkan. Jadi kalau ada perdamaian, tidak boleh ada kata takut, tidak takut, salah, benar, kalah, menang, gak ada hubungannya. Terima kasih. Oke, Bang Nyoman, silakan Bang Nyoman. Bentar. Tolong yang nge-gip aku, gip aja Pondang ya. Gip Pondang, aku percuma kalian gip. Udah aku bilang kan, setiap aku naik koma 5 kali aku ganti email. 5 kali aku buat email. Kalian hitung, kalau 5 hari udah berapa? 5 kali 5. 25 Izin. kali aku buat email. Jadi kasih aja Pondang ya, percuma. Ya. Saya Jadi gini. lanjut. Saya Pondang semangat. gini. Semangat Pondang. Saya tidak suka digip, tapi kalau mau gip saya gini, saya tidak suka digip, tapi kalau gip saya jangan main-main, sekalian kirim singa atau TikTok Live atau TikTok Universe. Kalau itu enggak, mendingan jangan. Dengar kan enggak budek kalian kan dengar kan. Gip itu yang Iya. mahal-mahal, jangan nanggung-nanggung. Bunga Iya, mawar iya. untuk apa? Oke. Bunga mawar untuk apa? Bunga mawar. Lanjut. Ya. Oke. Terima kasih Bang Pondang atas penyampaian tadi. Saya memahami betul itu. Tetapi begini Bang, saya coba melihat dalam pertemuan terakhir. Dalam pertemuan terakhir harus dimaknai bahwa Novi telah bertikad baik untuk mengundang dengan judul undangan itu mediasi. Dan harusnya di dalam menanggapi undangan itu ya, Ya. sudah tahu bahwa undangan itu adalah mediasi, maka utusan-utusan dari tim Abang itu tidak mengungkit persoalan masa lalu. Inilah yang menjadi deadlocknya dalam pertemuan kemarin, Bang. Saya melihat gini kok ada perbedaannya pernyataan-pernyataan di luar, semangatnya perdamaian, tetapi dalam sisi lain juga represif dalam hal ini misalnya pelaporan polisi. Jadi supaya dipahami Bang, undangan mediasi itu tidak bisa dimaknai bahwa Yayasan dan Tenovi itu merasa takut dengan laporan, tidak sama sekali. Bahkan undangan mediasi itu kita tetap tidak mengesampingkan persoalan laporan polisi. Itu adalah hal yang berbeda. Nah, misalnya gini, Abang tadi bilang sampaikan bahwa sebelum itu ketok palu itu kita tidak bisa menjustifikasi siapa yang salah dan benar. Nah, saya coba mengutip pernyataan tim Abang itu Ilal menyatakan mediasi itu di kantor polisi gitu loh. Waktu undang itu dilayangkan ke kantor FA, lalu Ilal diwawancara itu bersama dengan Agus sendiri, dia menyatakan bahwa mediasi itu di kantor polisi. Itu salah pemahamannya. Kantor polisi itu bukan kantor mediasi, tetapi restoratif justice itu berdasarkan Perkap Kapolri. Polisi, penyidik dalam hal ini hanya memberikan ruang dan waktu untuk para pihak baik pelapor dan terlapor untuk merumuskan perdamaian. Jika perdamaian itu tidak titik temu, maka kembali kepada proses penyidikan dan lebih lanjut. Artinya gini Bang, ini ada pemahaman yang berbeda-beda antara tim satu dan yang lain soal tentang mediasi, bahwa seolah-olah di polisi. Ini yang keliru ya menurut saya Bang. Mungkin saya berharap sekali karena saya tahu Abang ini memiliki cinta kasih yang luar biasa gitu. Walaupun saya hanya mendengar dari beberapa pernyataan Abang di dalam Komal, saya bisa memiliki gambaran
menimbulkan keyakinan saya abang keren gitu loh bang. Jadi Gak saya usah ingin percaya abang. kondang ngejilat dia menjilat, menjilat biar kau lulut, bukan. biar kau lulut. Gak usah percaya kondang Iya. menjilat biar kau lulut. Jangan percaya, Nah, memang kayak gitu trik-trik sama. Preti. Si Tiwi sama pengacaranya sama semua menjilat. Preti. Baik-baik, kasihan-kasihan. Memang kayak Preti. gitu kerjaan mereka ini. Sebentar, kasih Preti. waktu dulu untuk yang lain. Preti. Sebentar, Preti, saya ini satu-satu ngomongnya. Preti, Ayo, saya ini silakan, Anda. sebentar, saya tambahkan sedikit. Preti, saya ini pejuang keadilan. Saya harus memberikan apresiat secara adil kepada orang yang memang saya harus memberikan Pejuang itu. keadilan kok Bapak nggak pakai baju tentara. Pejuang keadilan itu tentara. Udah Pak, lanjut aja ngomong sama Pondang. Jangan sama Salah. saya bicaranya. Salah, saya dan rekan Pondang itu sama-sama pejuang keadilan. Bukan tentara Ini pejuang siapa? keadilan. Kalau binatang jangan dinaikkan ke atas ya. Tolong host, kalau binatang jangan dinaikkan ke atas. Kok tengok buta matamu host, itu binatang dinaikkan ke atas. Orang tua lagi bicara, binatang dinaikkan ke atas, kan nggak sopan. Lanjut Pak Nyoman. Diam kok ya. Iya. Pendatang baru kok diam. Pendatang baru kok diam. Pendatang baru kok diam. Orang tua lagi bicara. Orang tua lagi bicara. Iya. Orang tua Baik. lagi bicara. Orang tua Iya. lagi bicara. Pendatang baru diam. Baik, saya Pendatang baru diam. Pendatang baru. Nah, nanti stroke kok aku buat ya. Mampus gigi kau ya. Sebentar. Lanjut Iya. Pak Nyoman, Pak Iya. Pondang lanjut. Bang. Ya lanjut. Bang, Ya Bang. jangan bahas saya, jangan bahas Bang. saya. Udah Bang saya Pondang, usir. Udah saya usir tadi kan. Udah saya usir binatangnya. Silakan lanjut. Bang Pondang, Itu Yola, saya Yola naikin. berharap sekali ya Bang. Sangat berharap Bang Pondang bisa menjadi garam dalam tim. Supaya kasus ini ya bisa kita selesaikan sebelum bulan Desember lah. Supaya Natal dan Tahun Baru itu bisa kita sambut dengan sukacita. Ya. Sepakat nggak Bang Pondang? Gini bang, bukan masalah sepakat atau sepakat bang. Ada kalanya kita kalau melihat sesuatu itu seperti melihat puzzle bang. Nggak boleh kita melihat satu kotak, kita mesti paham keseluruhan. Biar kita tidak mudah menyimpulkan sesuatu yang akhirnya membuat kita jauh dari tujuan gitu kan. Jadi saya mau nanya lah sama Tenopi, gimana Tenopi? Kira-kira mau nggak pertemuan tertutup? Itu aja dulu. Saya mau nanya nih, mumpung ada orangnya gitu kan. Nah, kalau memang tujuan Tenopi ada mau untuk menyelesaikan permasalahan, kira-kira Tenopi apakah paham dengan ucapan saya gitu kan? Masalah label-label yang akan diantarkan, itu hanya sebuah angin lalu lah, anggapnya itu sebuah tiupan yang membuat seakan-akan kita akan mundur ke belakang, tapi kita kan wajib ke depan gitu kan. Kira-kira Tenopi mau gak mediasi tertutup? Itu aja dulu. Gimana Teh? Tapi kalau naik minimal kau bawa kupingmu ya. Pak Pondangku yang Tahan Kak Preti, tahan dulu. Tenopi. Kenapa dinaikkan lagi binatang ini? Masa monyet boleh Tiwi, naik? lanjut manusia lanjut. Kau diam. Ini orang tua lagi bicara. Kau diam. Si Tiwi gantian ini. Sebentar, satu-satu dong ngomongnya. Satu persatu biar enak Ini Zanzabella. di ininya. Tahan ya, tahan. Tolong satu-satu ya. Sekarang gilirannya Mbak Novi. Tenopi Tadi- silakan Teh. Tenopi silakan. Tenopi silakan. Yolo dulu aja, Yolo dulu. Gak dong Teh. Bukan si jawab Tiwi ini duluan. kan kau yang disuruh. Karena saya nanya sama Teteh lah yang jawab gitu kan. Gimana Tenopi Teh? jawab dulu Teh. Kau hargai, Satu menit kau aja hargai Teh. Pak Pondang, kau hargai. Kulibas juga. Ya kan ada kuasa hukum saya, mungkin diwakilkan sama kuasa hukum saya. Saya gini Teh. Oke. Saya orangnya gini Teh. Saya sangat respect sama Teteh. Ya sekarang saya yakin saya ini pengacara Teh. Ini tidak beresiko jawaban gitu kan. Kalau Teteh menghargai saya, cobalah. Saya pengen melihat jawaban dari hati Teteh itu seperti apa sih gitu. Iya, saya jawab Dijawab gini, Bang aja, Pondang. Wi. Dijawab apa sih susahnya? Dijawab aja. Sok Bang kali kau Pondang. sok cantik kau. Tutupan kem kau itu. Jujur Bang nih ya, Pondang ya? jujur Bang, di sini ada senior saya. Saya tahu menempatkan diri pertanyaan mana yang berisiko atau tidak. Kalau berisiko pertanyaan saya untuk menjebak atau apapun, pasti senior saya marah ini. Ini pertanyaan sukacita ini, gitu kan.
Makanya saya mengharapkan dari teteh saya yang saya hormati gitu kan. Nah sekarang teteh gimana kira-kira jawabannya? Saya pengen tahu langsung gitu. Terima kasih teh. Teh jawab aja deh berapa detik teh. Dijawab aja, Wi. Kau punya mulut. Allah kasih kau mulut biar kau bisa jawab itu pertanyaan di sini. Kau jawab. Sabar, coba sabar deh, sabar. Semoga Ini sih, Tenopi semoga, berhak menjawab semoga, atau tidak. semoga gini, semoga Tidak, ucap tidak. gini, semoga gini, semoga Ya. ucapan saya kemarin itu dapat dipahami ya. Itu kalau dipahami, itu sebenarnya itu sesuatu yang sangat menyejukkan gitu. Jadi Begini, Bang. semoga Teteh bisa menjawab lah Teh. Saya menangkap Bang itu menangkap Bang, tunggu Bang. apa yang Tunggu, sabar, ada Bang, tunggu gilirannya, Bang. nanti kita Bang, habisin. Bang, gini Bang, saya pengen murni jawaban dari Teteh yang saya hormati. Jadi saya berharap dengan penuh kehormatan jangan ada dulu lah yang berbicara. Saya pengen dapat jawaban dari Teteh Nopi. Enggak apa, Iya, kirim yang aja lain undang jangan bicara dulu, betul, setuju, tenang pandang. Dengan Yang lain segala jangan bicara, kerendahan, silakan Tiwi bicara. dengan segala Silakan Tiwi bicara, yang lain jangan bicara. Sil kau diam, Sil kau diam. gini, Manusia jadi jadian nyolok kau diam. dengan Tiwi, segala silakan. kerendahan hati, dengan segala kerendahan hati. Sebentar, Yang lain jangan bicara, silakan. Di sini ada pengacaranya. Ya, kamu tahu Ponda. Pengacara itu di sana di pengadilan, pengacara di pengadilan. Di sini nggak ada tuh, nggak ada. Sekarang Tiwi jawab sekarang. Bentar Kak, sebentar aku jawab. Nah, kan benar kata kamu, ini bukan di pengadilan atau di kantor polisi. Saya punya hak untuk tidak menjawab, ya. Oh ya udah Kau siap. jawab, Yaudah. tidak menjawab itu Yaudah. adalah jawaban. Jadi Yaudah. kau bilang aja aku nggak bisa Yaudah. jawab. Jangan kau diam Yaudah. aja ditanya orang tua itu kau betul-betul di sini, Wi. Kau nggak menghargai orang tua di sini. Jadi Kalau itulah. kau bilang tidak bisa menjawab itu kan jawaban. Jadi makanya Wi kalau naik itu pakai dan ini host, mana tengok ini ODGJ sesungguhnya, ini ODGJ sesungguhnya, rambutnya berantakan, tengok leher dia nggak ada, tengok, biarkan aja deh kayak gitu, biarkan, kalian lihat orang gila sesungguhnya, ini orang dua ini orang gila sesungguhnya, tengok, Udah janganlah, kalian tengok. jangan. Gigimu. Tunjukkan itu tengok. Tunjukkan gigimu. Kalian lihat kan itu semalam aku nggak bohong. Ini bukti faktanya aku perlihatkan. Itu pengacara samping dia giginya rusak. Kalian tengok, kalian saksikan ya. Jadi sebentar. Gini, kasih Kak Silvi, kesempatan dulu sama Kak Silvi. Kayolo. Kak Silvi. Dari kemarin Karena gini Kak Silvi, karena gini. Kau diam, kau bukan mamaku, Wi. Kau nggak berhak ngatur-ngatur aku. Jadi gini, Kak Silvi, jangan salah paham. Karena Tenopi udah nggak mau jawab, diserahkan ke kakak, ya udah kakak yang jawab lah kan gitu. Nggak mau jawab. Di sana ada hak jawab, ada boleh tidak menjawab. Jadi jangan kamu pelintir. Siap kakakku. Caranya 3. Saya, Pak Nyoman, dan advokat Amuk. Jadi Novi berhak menjawab, berhak tidak, bukan tidak mau menjawab. Jangan Kau pandang belajar dari mana? Dia bilang nggak mau jawab itu adalah jawaban. Pandang kau sekolah lagi sama aku ya. Jangan kau bikin malu. Siap kakak. Jangan di-report ya, Siap. guys. Jangan di-report. Siap kakak. Siap. Aku kena peringatan, aku turun dulu, naikin lagi ya. Oh iya Kak, Jangan dihapuskan, Wi. Makanya supaya tidak kena peringatan lehermu kau adakan. Makanya orang yang nggak punya leher pasti kena peringatan ya. Sebentar. Ini barusan ada tamu yang baru naik nih. Coba Kayolo. Ya. Sapa dulu Kayolo. Silakan Kayolo. Kasih waktu buat Kayolo. Selamat malam Kak Yolo. Malam Kak Sisil, kemarin kita belum sempat banyak ngobrol. Halo Yolo. Udah minum obat belum hari ini? Hai Viola, Bang Nyoman, Iya, Kak. Bang Podang, advokat Amin, salam hormat. Siap Kayolo. Ada yang mau disampaikan Kayolo, silakan Kayolo. Kalian lihat orang jadi-jadian. Kalian lihat manusia jadi-jadian ini ya. Kalian lihat. Di dalam tuh masih ada bentuk, nggak kayak lu Kriti. Kita nggak ngerti nih bentuk lu. Mata lu ada 3, apa tangan lu ada 4 gitu. Kau bodoh. Kau tahu aku pakai bahasa manusia kan? Artinya aku manusia. Kau kalau naik bawa otak, Yolo. Kau kalau naik bawa otak, jangan rambut kau aja yang berserahan kayak gitu. Udah baju kau pakai baju laki-laki, leher kau nggak ada. Status kau apa? Laki-laki bukan, perempuan bukan. Yolo, kau urus aja diri kau. Kau urus diri kau, Yolo. Jangan kau urus kasus orang. Kau tengok tadi kau buka kayak gitu tali BH kau nampak. Tali
BH-mu nampak. Gak malu kalau tali BH-mu nampak. Gak malu kau. Gak malu kau manusia itu. Jangan di-report. Host mute-kan dulu Preti lah. Host Perempuan mute itu dulu yang Preti dijaga ya. auratnya. Otak dipakai kalau Mute naik dulu ke sini Preti ya. ya. Otak dipakai kalau naik ke sini ya manusia jadi-jadian ya. Enggak lo jangan pakai otak. Mute dulu Preti. Udah, Bang. Dari mana kau tahu aku nggak pakai otak? Kau yang nggak pakai otak. Foto profilmu binatang. Kau manusia aslinya. Gue jadi binatangnya lucu, apalagi Kau manusia jadi-jadian. Kau manusia jadi-jadian. Pasti ada bentuk Preti. Nah lu coba bentuknya kita nggak tahu. Coba Bakanda mute dulu si Pretinya itu dulu. Sudah aku bolak-balik mute dia, Bang. Bener ya? Di mute apa? Pak Nyaman memang otak selangkangan. Di mute, bukan di mute. Enggak, Memang di otak mute. selangkangan Pak Enggak. Nyaman ini. Mute dulu. Dia punya itu nyemut dulu, kasih mute. Jangan mute, Bang. Ini begini kalau dia on cari Iya, kakakku lagi nyari Kak Pratiwi nih. Aku lagi cari Kak Novi sebentar ya. Gak usah lagi naikkan dia. Gak usah naikkan dia. Dia nggak butuh. Dia nggak bermutu di sini. Menjawab aja dia nggak bisa. Dia nggak tahu. Juga komamu Bang Wakanda. Preti ini kan tidak biarkan Yolo bicara dulu. Bentar nih, Kau ngomong yang kuat Yola. Makanya kalau dikasih mamamu kau nasi, jangan kau makan tanah. Ini si Preti ini siapa ya? Aku mau tanya dulu deh. Preti ini Ngomong yang kuat. Bukan. Gak ada urusan kau. Kau mau tahu aku siapa? Preti itu tidak cantik, maka dia nggak berani on cam. Gak ada urusan. Kau mau Seperti tahu Mbak aku Yolo. siapa? Gak ada urusan. Urus aja anakmu. Urus aja istrimu. Kau laki-laki. Aku tahu kau laki-laki. Suaranya kecil, Kak. Kalau dia jubirnya Kak Yolo suaranya kecil, Kak. Preti ini siapa di posisi di Aku report lagi, aku di report, aku turun, aku bukan kalah ya Yolo. Kau makanya Yolo, ya makanya kalau manusia jadi. Bukima di sini ya. Fans-fansnya Nopi kalian. Asion? Enggak, aku pengen tahu. Aduh. Terkontrol jadi ngomongnya ini. Preti tolong ngomongnya Yolo, kau dikontrol kalau dong. bicara itu kuat sedikit ya. Kau makanya kalau mamamu kasih makan nasi, kau makan nasi jangan. Host turun dulu Pretinya, host turun dulu Pretinya. Ini merusak suasananya. Enggak, aku pengen tahu nih. Turunkan dulu Preti. Jangan kau yang merusak suasana nyaman. Kau sadar sini udah tua ya, nggak ada otaknya sedikit kau turun. Kau yang Sebentar. Lalu jelek dah, gua nggak tahu kenapa. Bang Nyoman ditahan dulu, masih Bang. mending muka Biarin aku dulu, jelek, Bang. aku manusia. Kau udah muka Serius, aku nggak bisa nyari siapa-siapa ini karena koma berat kau banget. bukan. Udah, diam. Aduh, ngomong mulu pusing loh. Aku lagi Kau nyari manusia Kak Novi. jadi-jadian ya. Kau manusia jadi. Kau binatang ya Yolo ya. Aku bikin kopi dulu, bikin kopi. Kak Yolo suaranya kecil, Kak. Kak Yolo suaranya kecil, Kak. Mohon maaf. Jadi kalau aku boleh Makanya Yolo kalau HP-mu udah rusak itu benerin. HP-mu rusak itu. apa? HP gue rusak. Rusak lah speakermu itu. Suaramu nggak dengar. Makanya kau kalau udah Masih Yolo, kau kalau udah susah urusin aja hidup kau ya. Hidup urusin. Gak usah kau pas-pas kasus napi ya. Urusin aja hidupmu. Urusin hidupmu Yolo. Udah urusin hidup HP kau rusak. HP kau rusak Yolo. HP kau rusak. Yolo, HP kau rusak. Aku nggak dengar apa-apa. Kau ngomong apa? Speakermu rusak. Masalah buka donasi itu aku tahu nih. Masalahnya si Pratiwi Novianti ini membuka donasi untuk Agus, aku tahu. Bahkan Kau ngomong apa sih? Yang kau bilang itu nggak ada sama sekali bermutu. Otak kau nggak ada. Kau nggak ada. Aku nggak. di sekolah nggak sih? Lu SLB ya dulu ya? Aku yang nggak sekolah kau. Kau makanya kalau sekolah itu kau tuh serap ilmunya, bukan kau makan bukunya, bukan kau makan bangkunya. Ya, yang kau ucapkan itu nggak ada sama sekali nilainya. Keilmuanmu nggak ada sama sekali ya Yolo. Ya, leher kau urus, leher kau urus, leher kau urus. SLB ya? Tembus 10.000 nih, tembus 10.000 nih. Lanjut. Kakak sekalian. Ini si Preti ini siapa ya dalam kasus Agus ini? Aku pengen tahu aja. Jangan di-report, guys. Bantu tep. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Mana ada yang bisa jawab? Orang otak mereka semua nggak ada ya. Ya yang punya otak di sekolah ini cuma aku aja. Siapa di kasusnya Agus? Oh, bukan siapa-siapa di kasusnya Agus. Oh. Tahu siapa? Kau berkaca, kau punya kaca kan badan kau yang buruk itu, muka kau yang buruk itu kau berkaca sekarang binatang.
kau pengaca binatang. ya udah gini. Sekarang kau binatang, ya. Biar Kau berkaca. biar simpel, Kau anggap aja berkaca. adek Kau gua juga lah. nggak siapa-siapa di sini. Kau juga nggak siapa-siapa di sini. Bang Pondang, Udah, biar host, kasih lanjut kesempatan diskusinya. dulu, Bang. Silakan lanjut diskusinya, host. Silakan host lanjut diskusinya. Silakan lanjut. Diam kau Yolo, kita hargai bapak-bapak ini ya. Kau kalau nggak punya otak jangan bawa aku juga ya. Nggak usah ngatur anak setan. Jadi kalau misalnya aku dalam hal donasi, Kau bilang aku anak setan, kau anak setan sama keluargamu semua setan ya. Kau setan, keluargamu semua setan. Aku nggak lihat bentukmu nggak ada soalnya. Jadi kan orang-orang astral ini makhluk halus loh ini. Baik, lanjutkan. Kau nggak tahu bahasa Indonesia ya? Dari tadi aku bicara itu pakai bahasa Indonesia. Artinya aku Indonesia, artinya aku manusia. Ya, artinya aku manusia. Artinya aku manusia. Aku manusia. Kau binatang, foto profil kau. Kau tengok foto profilku manusia. Foto profilku manusia. Kau foto profilku binatang. Ya, kau manusia jadi-jadian. Jadi saya cuma hanya bisa sampai jam 7 karena saya jam 7 membuka komal untuk nyanyi-nyanyi. Nah, manfaatin nanti waktu saya di sini. Nah, aku cuma pengen tahu ini si Preti ini kan banyak sekali bicara. Ini posisinya siapa nih Bang Pondang? Coba kalau Bang Pondang bisa bantu jawab. Anggap aja udah lah biar selesai, adik gua lah udah gitu aja udah. Jawab Bang Pondang, silakan Bang. Biar kelar. Bang Pondang dijawab Bang. Saya juga nggak tahu siapa ini, saya juga nggak tahu siapa. Udah biar selesai, udah gitu aja lah. Jadi makasih Bang Pondang, kau dengarkan, otak kau dipakai kan, kuping kau dipasang kan, kau dengarkan, udah kau lanjut. Nih dulu pasti kecil. Kau diam, itu nggak perlu kau bahas, yang itu nggak perlu kau bahas. Yang penting dia bilang adik gua. Akekahnya pakai domba hago, nih gue yakin banget nih. Kau diam, udah silakan jawab. Kau nggak usah bahas-bahas aku lagi, silakan lanjut diskusinya Pak Pondang. Pasti dia akekahnya pakai domba hago nih si Preti nih. Preti Asmara, lu udah kurus. Preti, udah kurus belum? Host nggak kondusif, turunin aja dia nggak punya otak. Ini diskusi. Silakan Pak Pondang nggak punya waktu banyak. Pak Pondang nggak punya waktu banyak. Turunin aja Yola, turunin. Lu tau menang nggak? Menang. Gagu dikit, gagu bentar. Bisa nggak lo? Nah, ODGJ lepas takut ya. Prikitiu. Nov, ini nggak mau direscue, Nov. Awas kau ya, TV, awas kau ya. Kau awas, dalam waktu dekat ini ku jambak rambutmu ya. Kau tengok. Nov, lu butuh patwal nggak, Nov? Gue bantuin dah, Nov. Hah? Mau dinsos mana, Nov? Nih, kayaknya perlu digalang ini nih. Nih, anak sih udah, wah. Lihat nih komalnya nih. Obat. Baik, sudah ya. Sekarang giliran. Silakan Bang Pondang. Bang Pondang, silakan Bang. Udah cukup. Bang Apa yang mau disampaikan Bang? Udah cukup. Itu aja cukup. Itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup lah dari saya. Baik. Sekarang Bang Nyoman, Abang Da, silakan Abang Da. Jangan digedein, wajah saya nggak enak dilihat. Abang Nyoman. Silakan Abang Da. Ini nggak apa-apa kan kalau wajah saya digedein, soalnya wajah saya kan rada-rada halu kan, blur. Nggak apa-apa sayang, kau lebih ganteng daripada Nyoman, advokat sama siapa satu lagi tuh laki-laki tuh Wakanda juga, kau lebih ganteng. Bang, silakan Bang. Abang. Iya, udah terserah Preti lah. Ya terima kasih Preti. Kau udah dari tadi ngomong, kau udah nggak ada lagi kesempatan mau bicara. Pak Pondang bentar lagi pergi, Pak Pondang bentar lagi, bisa dijadian. Pak Pondang bentar lagi pergi. Kau, biarkan Pak Pondang bicara. Waktuku udah habis. Ayo, Mas tolong dong, Mas, bijak dong, Mas. Aku kalau yang namanya mau udah diam dulu, sebentar, oke ya. Sudah ya. Pak Pondang bicara, Yono ada otak, kau memang ya. Bodoh kau Yono, bodoh ada otak. Preti, sudah. Nggak ada telinga. Sudah. Sebentar, baik. Sekarang gilirannya Abang Da Nyoman. Silakan Abang Da. Ya, terima kasih host. Ya, Bang Pondang. Ya,
standar lah ya. Ketika abang meminta jawaban dari Tenovi, beliau tidak bisa menjawab. Itu semata-mata beliau coba menghargai pihaknya, termasuk dalam hal ini rekan Brian dan Giri dan teman-teman lain tidak ada dalam komal ini. Tentu saya bisa membaca pikiran dari Tenovi bahwa apa yang dikonsepkan oleh abang seolah-olah ada undangan balik namanya. Undangan balik ya, itu sebagai bukti etikat baik ya dalam aspek penyelesaian sengketa. Ya kalau memang FA dan kawan-kawan termasuk abang itu berinisiatif untuk memberikan undangan, silakan saja ajukan tertulis ya, atau menanggapi saja proposal yang sudah diusulkan oleh yayasan dalam mediasi kemarin. Nah inilah nih bang, inilah Ya. bang, saya mau nanya nih bang, inilah yang mesti saya pertegas. Inilah kalau kita gimana ya, saya bahkan menari-nari dalam suatu bidang, tentunya dia pasti paham bang, apa itu arti dari mediasi. Mediasi tertutup dan apa itu manfaat dari mediasi tertutup, dari mediasi bentuk apapun gitu kan. Apakah mediasi tertutup itu harus dijelaskan, tergambarkan di luar sebelum terjadi, atau di dalam itulah nanti terbentuk segala sesuatu yang diharapkan. Makanya saya pengen nanya gitu bang, abang ini dasarnya backgroundnya apa nih gitu. Ya, Jadi abang jangan salah paham gitu bang. Saya Iya. baru belajar hukum bang. Saya baru belajar hukum. Nah itu aja jawabannya. Oke, terima kasih bang. Intinya semoga Kak Sisil paham lah ya Kak ya, paham yang saya coba sampaikan gitu kan. Iya, Dan itu saya jangan. saya baru belajar hukum. Kalau abang soalnya kan sudah gini, begini. yang saya Nah. khawatirkan waktu saya bicara A, nanti pas di penyampaian itu jadi bentuk pola B gitu kan. Itu yang saya jaga gitu. Terima kasih bang. Model mediasi tertutup yang abang ketahui itu seperti apa ya? Itu ada rekan sejawat saya Bang Geri itu nanti bisa jawab itu. Bang, saya pengen kejujuran. Kalau abang jujur sama saya, mungkin saya akan berani mau memberikan jawaban bang dengan sukacita Enggak, bang. maksudnya jujurnya apa bang? Maksudnya jujurnya apa? Contoh gini, abang ini apakah sesama seperti saya, seperti seorang lawyer juga seperti saya? Ya, Atau saya tidak? pikir begini. Kalau abang kan sudah membuat labeling advokat. Oh bukan bang, bukan gini bang. Ya udahlah, ya udah. Saya tidak akan memaksakan bang. Saya Abang tidak akan meragukan memaksakan bang. Saya sebagai insan hukum. Ya gini. Enggak gini, saya tidak akan memaksakan abang, tapi saya pribadi Iya, suka iya. cita di sini. Apapun yang mau dipertanyakan akan saya jawab dengan semampu saya. Tentunya dengan segala kekurangan saya. Silakanlah. Iya, jadi gini Bang Pondang, tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyampaikan background saya, tapi saya memahami tentang hukum. Jadi kita berbicara di Komal ini, ada orang yang insan hukum, ada Hukum yang apa ini tidak bang? berpolitik Bang, itu bebas. Mohon izin. Jadi gini. Ya. Mohon izin bang. Hukum apa dulu nih bang? Abang hukum apa dulu yang abang kuasain? Aduh, saya sedang berhadapan dengan seorang yang sedang menguji saya ya. Enggak, kan abang menceritakan tadi menyampaikan ke saya kan, saya Jadi ini begini, orang yang Bang. di bidang hukum. Nah saya mau nanya nih, Jadi begini, biar saya sebentar bisa begini. menyesuaikan nanti bang. Sebentar gini Bang. Enggak substansi pertanyaan Siap, Bang. abang itu saya geli gitu loh. Pertanyaan abang tuh saya geli gitu. Geli banget gitu loh. Jadi tidak Ya udah, substansi. kalau Sama abang begini, geli, di Komal kalau ini, abang geli begini. gini bang, Sebentar gini bang. Kalau abang geli Sebentar. gini, kalau abang geli, saya tidak akan menjawab lagi bang. Saya tidak ingin Karena gini. membuat seorang yang geli semakin geli. Jadi kalau abang geli sama saya tidak akan jawab lagi bang ya. Enggak, Karena pertanyaan saya tidak menghargai substansi. abang. Abang sudah geli sama saya tidak mau membuat abang semakin geli sama saya bang ya. Iya, Jadi saya gini. tidak akan menjawab bang. Saya menghargai abang. Bang Pondang, jangan retorika lah dalam hidup itu, jangan retorika. Apa yang abang sampaikan tadi juga ambil. Ini bukan retorika bang, ini bukan retorika. Ini bukan retorika bang. Kalau ada yang bicara retorika, ajarkan saya apa itu retorika, bentuknya seperti apa, sifatnya apa. Baru kalau benar saya retorika, saya minta maaf. Ya bang. Saya ketawa. Kalau abang tanya tentang background orang begini, kenapa abang tidak bertanya? Justru itu gini bang, karena gini bang. Karena abang gini, ya siap. Sebentar, kenapa abang juga tidak tanya kepada Preti apa backgroundnya dia?
yang berbicara tadi, maaf, tidak sejuk di dalam ruang komal. Kenapa abang tidak bertanya dan abang bertanya kepada saya? Apakah pernyataan saya cenderung Karena offside? Preti gini, karena Ya, Preti ya, tidak ya. gini, karena Preti tidak bertanya kepada saya. Preti tidak butuh jawaban dari saya. Abang bertanya, abang butuh jawaban dari saya. Itulah bentuk saya ingin menghargai abang. Saya ingin sama pola pikir dengan abang. Makanya itulah yang saya tanya. Ngerti gak bang? Oh, Jadi saya mesti tahu bang. Jadi abang mau kejar cara berpikir kita harus sama, begitu? Atau mau persamaan Sekarang gini bang, pemikiran? ada gini. Sekarang gini bang. Saya seorang koki Chinese. Saya ahli Chinese, makanan seafood, makanan Cina. Lalu ada koki di hadapan saya. Saya mesti bertanya dulu dong, Anda ini Saya mau tanya sedikit. Kita ini orang hukum, kenapa Bang Pondang selalu berfilsafat? Kemudian Bang Pondang selalu kasih contoh-contoh. Kayak kita lagi di kampus aja, itu kan semester 3 bukan, Kak. Soalnya gini, Coba Kak. kita bicara Gini, Kak. dasar hukum aja. Enggak, gini. sebentar. Kita bicara dasar hukum aja. Menurut saya, itu adalah uang donatur yang dititipkan kepada yayasan. Dan yayasan yang berhak mengelolakan karena ada undang-undang yang Kasil. mengaturnya. Nah, Kasil. kemudian Mohon Bang izin, Pondang Kasil. mengatakan bahwa Mohon ini izin. adalah uangnya Agus. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau Bang Pondang tanya kepada saya, dasar hukum undang-undangnya apa sih? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Sebentar saya belum bicara. Ya sebentar. Oke, Dan siap. dari tadi saya diam. Saya mau bicara dulu sebentar ya. Ya diam lah, Jadi orang ini menurut saya, antara kami berdua. menurut saya sebentar Pondang, ya. Menurut saya awalnya bahwa uang ini aman-aman saja. Agus juga aman-aman saja kok. Sudah 5 kali pengobatan di Jakarta E-Center menjelang pencangkokan matanya. Tiba-tiba di tanggal 19 Oktober kalian semua datang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Awalnya orang mau membantu, kalian rusak, menyengketakan bahwa ini uangnya Agus. Sementara hingga hari ini saya belum pernah mendapatkan jawaban dasar hukum kalau ini uang Agus. Ini yang saya pertanyakan berulang-ulang. Nggak usah kita pakai filsafat, nggak usah muter-muter dari Pasar Minggu ke Depok, dari Depok kemudian ke Jawa Tengah, jauh lagi tuh. Ya saya mau tahu dasar hukumnya saja. Jadi dari situ persepsi kita sama-sama. Dasar hukum saya bahwa ini uang donatur yang dititipkan kepada yayasan. Dasar hukum Anda menyatakan ini uang Agus atas dasar apa? Silakan, itu aja udah. Intinya saya selalu menghargai orang, tentunya on cam lah kalau berbicara. Tapi andai pun itu tidak masalah. Tapi ini mesti diingat Kak ya. Ini pembicaraan antara saya dengan Bang Nyoman, tidak ada hubungan dengan kakak. Ini pasti ada rekam jejaknya tadi pembicaraan saya dengan abang saya ini ya. Ada rekam jejaknya. Tentunya ucapan saya itu mendasar untuk menjelaskan cerita yang sebelumnya. Kalau saya salah, saya akan minta maaf di sini. Besok, kalau benar salah, saya akan minta maaf di sini dengan abang saya. Saya bicara A, dipahami B. Ya saya menjaga dong segala ucapan saya. Kan gitu kan, artinya nih. Makanya bilang saya mau nanya karena gini, jika kita punya niat baik untuk menggapai harapan, kita mesti konsisten di situ gitu. Aku bicara A, dibilang B. Aku sudah menjelaskan begini, dibilang mediasi begini gini. Nah saya bingung, makanya saya pengen narik nih. Saya mau dapat satu benang merah pola pikiran ini dulu nih gitu. Bentar. Jadi, Bang, izin Bang, kalau misalnya Abang bilang harus sopan, harus on cam bicara tadi, Preti nggak on cam nggak apa-apa Bang. Ya kan saya kan selalu sopan kan gitu. Jadi kalau ucapan saya tadi nggak mendasar, ini kan bisa kalian rekam ulang. Kalau saya tidak mendasar ucapannya dengan abang, itu tujuan saya. Undang saya minta maaf nanti sama Bang Nyoman. Jadi tolong jangan salah pahami lah, ya. Siap, jangan salah pahami siap, gitu. Ya. Siap ya? Abangku. Dan ya. saya sudah janji tadi saya jam 7 mau buka room gitu kan. Tapi intinya ya kalau memang punya pengharapan yang baik, baiklah hasilnya.
Tapi jika tidak, bukan berarti para pihak menginginkan sesuatu hal. Inilah, Pasti jawab aja siap, pertanyaan saya, gitu. jawab pertanyaan saya. Dasar hukum itu buat punya apa? Agus apa? Buat Dasar hukumnya. buat apa saya jawab? Kita sering berbicara, Oke. Kak, sering berbicara, ya kan? Bang Jadi, Pondang. Oke. jadi terima kasih Bang lah. Pondang. Saya mau turun dulu. Ya. Bang, jangan turun dulu. Sekali lagi, ya Jangan sekali turun dulu, lagi. Bang. Jangan Iya turun dulu, siap. Bang. Saya puaskan, saya Iya. puaskan. Bang Pondang, oke. Saya ini nggak biasa ria gitu loh, atau nggak biasa menyombongkan diri, tidak. Pertanyaan saya lagi ke Abang. Abang, apa maksud saya menanyakan tentang background saya? Background abang, bang, biar saya tahu nanti bang gaya bicara saya enak gitu bang untuk menyambut abang. Oh, baik. Ya itu dia bang, biar tidak ada Ya, salah udah. paham. Saya S1 hukum bang, baru belajar baru selesai semester kemarin. Nah, Ya. apa salahnya bang tinggal bilang sarjana hukum. Jadi saya langsung bicara. Saya baru lulus tahun kemarin bang, saya izin bang, saya telat kuliah. Jadi gitu bang, tujuannya Oke, cukup, itu bang. Cukup. Ada pertanyaan Jadi- berikutnya setelah jadi abang gini, tahu Bang. tentang background saya apa? Itu gini. Pertanyaan berikut saya tunggu. Jangan disalahartikan bang. Gini bang, jadi kalau abang sarjana hukum, saya tanya lah, bang, kalau mediasi bang, mediasi kita sebagai orang hukum, waktu kita menjalankan profesinya, biasanya mediasi berbentuk apa sih? Kan enak itu dulu bang. Corak-corakin seperti itu yang pengen saya ambil tarik gitu Bang bang. Pondang, yang namanya mediasi adalah mendengarkan para pihak. Mendengarkan para pihak atas kemauan para pihak. Begitu. Dan kemudian ketika para pihak deadlock, tidak dapat, artinya salah satu pihaknya tidak menginginkan adanya mediasi tersebut. Sehingga mediasi kemarin batal total karena yang dikirim bukan para pengacara yang dikirim hanya utusan. Ada Bang Topa Nara yang jelas-jelas orang politik, kan aneh di sini. Masa kita berkegiatan sosial kemudian disusupi oleh orang-orang berpolitik? Oke. Apa maksudnya di sini? Ya, harusnya para pengacara dong yang maju. Pondang misalnya maju. Jadi intinya bang, Pondang aja duduk di belakang. semoga Bagaimana abang ceritanya? jangan salah paham Berarti bang ya. tidak menghormati Yang mau saya orang ambil yang bang, mengundang benang mediasi merah itu pemikiran namanya. kita bang. Jadi kalau kita sama-sama Oke, Mbak Sip. posisinya Kasih itu Bang yang Pondang dulu, Mbak Sip. hanya Lanjut, itu doang bang. Pondang. Saya mau ngambil benang merahnya doang gitu. Jadi enak, oh yaudah Oke. sama hukum nih. Itu doang. Oke, siap bang. Begini bang, saya belajar sama abang senior nih, Bang Pondang nih. Bang Pondang, kalau kita memahami tentang mediasi, idealnya mediasi itu siapa yang harus ketemu dan ketemu? Apakah mediasi itu lawyer to principal atau principal to principal? Pertanyaan saya, abang jawab. Jawaban saya bang, mediasi itu tergantung corak permasalahan. Makanya saya selalu bilang Bukan, sorry, bukan itu. Itu jawabannya tidak tepat. Pertanyaan Bang. saya, mediasi itu sebentar dulu bang. Yang mediasi itu adalah siapa? Pertanyaan saya, supaya abang bisa lebih Ya para pihak lebih bang, sempit. ya para pihak, para pihak. Pertanyaan saya, kenapa Agus tidak datang? Kan itu harus memediasikan antara yayasan dan Agus. Gini bang, Bang, sebentar dulu. Kalau abang tadi menggiring saya orang hukum nih, kalau mediasi secara litigasi itu mempertemukan prinsip orang yang bersengketa, bukan lawyer, bos. Bukan lawyer. Lawyer to lawyer itu tidak ada masalah yang tidak perlu dimediasikan. Mediasikan adalah orang yang sedang bersengketa. Dalam hal ini Yayasan Agus. Kenapa dikirim orang? Pertanyaan saya kan begitu. Abang tadi menggiring, merangsang saya untuk berpikir secara hukum nih. Justru itu. Saya coba menguji Justru itu, abang Bang. sekarang. Abang jawab. Apakah ideal Justru itu mengirimkan setelah orang, gini. bukan Agus? Gini bang, justru itu setelah saya tahu abang orang hukum lalu terjadi perbedaan pandangan, oh disitulah saya paham. Kan itu kan kuncinya kan. Gini loh Iya, ya. baik, Abang. Ini Siap, Pak Abang. Nyoman ini, Jadi Pak ya Nyoman ini saya adalah kebetulan gini, saya dari gini, saya Dr. gini. Nyoman sarjana hukum, magister hukum. Saya konsisten. Ya, dokter beliau ini. Saya konsisten dari awal. Saya dari dulu tidak pernah mengecilkan anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Saya selalu mendengar siapapun. Saya tidak pernah meremehkan orang. Jadi saya sudah janji tadi tidak sebentar jam 7 saya mau turun, ini jam 7 lewat. Diulang Jadi terus, selamat malam ya. diulang terus kamu. Kamu diulang terus. Aduh. Nggak ada ilmunya banget orang hukum ini. Bingung saya. Sekolahnya di mana, Bro?
host, saya minta maaf host ya. Jadi Gak apa-apa Bang Nyoman, gak apa-apa. Iya, Ini Komal berat sekali kan, karena banyak pelanggaran. ya, saya dalam diskusi tidak pernah membawa label apapun, atribut apapun, background apapun. Karena saya yakin dalam Komal ini semua profesi ada. Termasuk orang yang bukan sekolah hukum pun boleh berada dalam Komal ini. Tapi ketika orang coba mempertanyakan tentang background, itu menurut saya tidak etis dalam komunikasi diskusi gitu kan. Karena setiap dalam diskusi itu saya selalu menghormati orang dalam pendapatan dalam perspektif yang berbeda. Intinya begini Bang, diskusi adalah menyampaikan segala informasi yang kita tahu. Debat itu adalah hanya menjadi lawan cara berpikir. Tapi perdebatan dalam perspektif yang sama, artinya orang itu harus dipertanyakan. Tentu pasti dia belum memiliki sampai nilai ilmu yang paling tinggi. Nah, saya dalam Pondang, dia coba mempertanyakan saya dalam aspek hukum, lalu saya jawab. Sayangnya dia turun tadi. Saya hanya 3 pertanyaan saya saja. Saya yakin ya dia tengkurap hari ini. Nah, itu. Jadi saya coba begini Bang. Kita coba menempatkan diri dengan rendah hati, tapi kalau orang coba merangsang kita untuk berpikir keras, saya pikir Pondam bukan lawan yang berat dalam debat itu. Saya pikir bisa dilumpuhkan oleh teman saya yang bernama Sylvia. Ya, untuk Pondang itu saya pikir ya dengan Tenovi aja cukup lah. Bukan saya bermaksud menyombongkan, tidak. Karena dia terlalu mengejar tentang background saya gitu loh. Yang selama ini saya coba menyembunyikan. Nah, begitu. Host, terima kasih ya host. Minta maaf jika Nggak apa-apa adat Bang istiadat Nyoman tidak membaca secara menyembunyikan. baik. Saya yang buka ini apa-apa. Bang Nyoman. Gak apa-apa Bang Nyoman. Saya tahu Bang Nyoman kok. Saya yang tahu Bang buka Nyoman. ini Bang Nyoman. Iya. Gemes, saya gemes banget ya. Kita ini orang hukum, tapi dia bicara filsafat, kadang-kadang bawa Tuhan. Ya, hukum ini adalah persoalannya hukum yang tertulis, yang jelas menjadi rujukan kita ketika adanya suatu perkara. Tapi ketika ditanya dasar hukum itu adalah uangnya Agus, tidak bisa menjawab. Ini keanehan yang hakiki menurut saya. Lanjut host. Oke, kita Saya sapa dulu, izin Bang mundur dulu Sultan Bojong. karena berhubung Preti lagi nggak ada. Nah kalau ada Preti boleh dipanggil saya lagi ya guys. Siap Kak, siap Kak, siap Kak. Buat kakak-kakak izin senior. Saya Baik, terima izin mundur kasih diri. Mbak Yolo. Sehat selalu Terima ya. kasih. Oke. Kita sapa dulu Sultan Bojong. Selamat malam Bang Sultan Bojong. Halo Bang Sultan Bojong. Sariawan beliau Kak Sil, Sultan Bojong ini. Oke, Bang Andre DJ, silakan Bang Andre DJ. Buka mikrofon Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam. Tadinya aku mau naik yang pertama karena ada si Pret, yang kedua karena adanya advokat kondang yaitu Bang Pondang. Tadinya nggak perlu Bang Yoman berdebat dengan beliau. Biar kami yang lawyer jalanan ini aja Bang. Saya cuman satu mau saya tanya ini sama Farhad dan timnya itu. Benar nggak mereka ini adalah seorang pejuang atau pembela keadilan bagi kaum lemah? Kalau memang benar, saya undang mereka ke tempat saya ini. Banyak sekali kaum lemah yang mau dibela. Mau nggak tapi mereka gitu loh. Kadang-kadang omongan mereka ini luar biasa gitu. Makanya tadi saya pengen naik, pas dinaikin sama si host udah malah turun dia si... Siapa tadi itu Bang Pondang ya? Pondang. Kalau nggak salah berapa kali pernah ketemu ya host dengan Bang Pondang ini di satu live ya? Iya. Dia kalau naik ke sini bener ada Preti doang, kalau nggak ada Preti jarang naik. Ya makanya seperti Ada yang mau ini disampaikan juga. lagi Bang Andre? Ya tadi juga saya mau mempermasalahkan yang itu tadi ketika Bang Pondang menanyakan apa namanya ya background seseorang atau latar belakang seseorang, di mana yang saya rasa tidak etis. Kan saya juga pernah debat dulu sama RD Lau juga, beliau mengatakan seperti itu segala macam ini itu ya.
Saya juga nggak setuju, kan saya sempat debat juga tuh sama RD tuh gara-gara dia menanyakan legal standing seseorang hanya karena ingin bertanya, ya kan. Saya rasa itu kan nggak etis gitu loh. Kalau memang dia ibaratnya tidak mau sharing atau berdebat atau ibaratnya ya bersosial media seperti ini, nggak usah ikut bersosial media. Saya rasa itu aja, simpel aja sih gitu. Nggak perlu harus lu dari mana, lu siapa, latar belakang lu apa, pekerjaan lu apa, ini itu kayaknya nggak etis gitu loh, nggak sesuai juga dengan konteksnya yang ada di Komal ini gitu loh. Bisa dinaikin lagi nggak deh tuh? Dia mau buka Komal nyanyi katanya, mau itu. Nggak tahu juga, nanti mungkin ada kesempatan lain. Oke, Bang Uci, silakan Bang Uci. Bang Kunci. Oh, host. Lanjut yang lain aja dulu, host. Lanjut aja dulu yang lain. Mumpung ada Kak Novi nih, host. Aku mau nanya nih sama Kak Novi, host. Silakan. Ini bukan seputaran kasus, bukan Kak Novi. Ini kebetulan ini saya pernah lihat nih ada ODGJ yang mungkin butuh bantuan nih Tenovi gitu. Karena saya lihat itu tangannya sudah terinfeksi dan hampir putus kalau nggak salah saya tuh Tenovi. Bisa dibantu nggak Tenovi ya? Bisa di mana Pak itu Pak? Itu posisinya di daerah dekat Husen Tenovi. Gimana tuh? Husen mana? Bandung Pak. Bandung ya, Bandung. Boleh itu nggak Pak? DM saya, chat DM saya alamatnya dan lokasi tepatnya di mana? Boleh. Jadi gini, saya pernah dapat cerita sebelumnya Tenovi pernah mau dibawa, tetapi mungkin karena pendekatannya kurang atau gimana saya kurang tahu juga ya. Dia itu berontak gitu Tenovi. Cuman kasihan si tangannya itu sudah bengkak, hitam busuk gitu Tenovi gitu loh, hampir putus. Iya. Nanti gampang kita sama dinas sosial bareng untuk evakuasi ODGJ-nya. Siap Tenovi, nanti saya DM ke yang ini ya, akun yang ini ya, Iya, Tenovi. betul. Udah aku follow kok. Nanti Siap, terima kasih. itu aja, di info kembali ya. Siap, terima kasih Tenovi. Oke. Gini Bang Andre, yang jadi pertanyaannya kan Bang Andre terdekat di sana. Gimana Bang Nyoman? Bang Andre, itulah hebatnya. Iya. Bang Andre, itu hebatnya klien saya itu. Langsung respon cepat. Itulah misi kemanusiaan yang beliau lakukan. Ya, itu Bang Andre, kita harus dukung beliau kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena misi beliau itu sangat baik. Tidak semua orang, Bang. Jadi itulah, ketika berbicara tentang orang butuh bantuan, langsung respon cepat beliau. Oke, baik, lanjut, host Bang Andre, lanjut. Lanjut Bang Andre atau ke Bang Andre, lanjut Bang Andre. Ya, saya sangat mendukung Tenovi tentunya Bang Nyoman. Saya sangat menghormati, salam hormat ketika semua orang ya yang memang benar-benar ingin berbuat baik, terlepas baiknya itu mau apapun itu niatnya, intinya dia mau berbuat baik. Itu saya akan acungkan jempol, setidaknya dia mau bertindak dan dia mau membantu. Daripada orang-orang yang mau bertindak tapi lihat-lihat dulu gitu loh. Lihat ini dulu kiri kanan, lihat dulu kiri, lihat dulu belakang depan ya kan. Nah, tetapi kalau orang yang langsung spontanitas begitu dia mendapatkan berita seperti dan dia mau turun, itu sangat saya acungkan jempol dan saya sangat berterima kasih sama Tenovi, dan nanti akan saya kasih lokasi lengkapnya ya Tenovi ya. Terima kasih. Siap Pak. Kalau saya jujur saya mengutamakan ODGJ terlantar dengan kondisi yang urgent, sistem kayak dia luka-luka, ibu hamil yang ODGJ ya, ODGJ di jalan yang hamil. Terus lansia sebatang kara itu pasti akan kita prioritaskan. Terus sekarang juga banyak anak-anak kecil yang sekarang sudah menjadi skizo atau ODGJ, itu udah banyak banget. Makanya 4 yang kita prioritaskan. Kalau kita dapat info itu kita pasti akan gerak cepat gitu. Oke. Halo Bang Ladusi. Bang Ladusi.
Ini Halo, Bang Assalamualaikum Ladusi. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih ya Bang Wakanda untuk waktunya. Mungkin tadi pas saya live, tadi buka tema, pagi-pagi dapat info pas waktu pihak sebelah kan mau mengadakan pertemuan kembali dengan pihak Tenovi. Jadi tadi juga udah dibales komen sama Tenovi sendiri ya. Tenovi tidak akan menemui lagi kayak gitu ya. Mungkin saya mau bertanya dengan Bang Nyoman atau mungkin sama Kak Sil ya. Mungkin Bang Nyoman sendiri gimana tanggapannya ketika pihak sebelah mau ngajak mediasi? Ya, Ya, silakan Bang. ya, saya pikir pernyataan Bang Pondang itu tidak mewakili semangat teman-teman yang lain. Kalaupun beliau memiliki spirit itu, saya pikir tidak sejalan dengan teman-teman lain. Maka yang saya harapkan, jika memang Bang Pondang itu advokat Pondang itu memiliki misi pendekatan mediasi secara baik, ya satu-satu syaratnya dia harus mampu